Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Manhuri, NPM saya 250 810 70 11046. Di sini saya akan menjelaskan tiga program tugas, yang dimana adalah yang pertama adalah nilai maksimum dan minimum, kedua membalik kalimat, yang ketiga adalah mengubah format menjadi title case. Oke, di program pertama ini adalah mengubah nilai mencari nilai maksimum dan minimum dan rata-rata. Oke, di sini saya menggunakan variabel in. Di sini saya menggunakan tipe data 2, yaitu int dan float. Di mana float untuk bilangan desimal, sedangkan int untuk bilangan bulat. Di sini saya menggunakan fungsi yang pertama yaitu fungsi looping, yaitu do while, yang dimana untuk menentukan perulangan yang dimana dijalankannya satu kali dan lalu mengulangnya selama kondisi masih benar. Oke, di dalamnya di sini adalah jumlah data saya input, maka dilanjutkan dengan if. Di sini fungsi percabangan. Di sini apabila n lebih kecil dari 0 atau n lebih besar dari 80, maka dia akan mengeluarkan output nilai n keliru. Contoh, saya masukkan coba 3 jumlah n-nya. 2, 3, 4. Oke. Di sini karena dia batasnya masih di antara 0 sampai 80, maka dia tidak keliru. Apabila saya menginput di luar itu, maka dia akan mengeluarkan output keliru dan dia akan memberitahu lagi tolong input kembali jumlah data yang valid. Maka kita akan menginput kembali. Lalu di sini ada while n kurang dari sama dengan 0 atau n lebih besar dari 80. Di sini ini mengulang lagi apabila kita menginput angka yang salah lagi atau di luar dari syaratnya, maka dia akan memberi lagi tolong input kembali jumlah data yang valid sampai benar yang kita isi. Oke, lalu lanjut di bawah di sini ada printf data pertama. Kita input data yang pertama, ini saya input 2. Lalu di sini total sama dengan nilai. Berarti yang dihitung tuh 2. Misalnya saya masukkan 2 tadi, maka 2 sama berarti total itu masih 2. Maka dihitungnya tuh satu persatu sesuai yang kita input. Bila kita input yang data yang pertama 2, maka 2. Kita input data yang kedua 3, maka dihitung 3 ditambah 2 berarti 5. Oke, lalu lanjut di bawahnya tuh nilai maksimum sama dengan nilai. Di sini dia tuh langsung membandingkan. Apabila yang kita masukkan data yang pertama adalah 2, maka nilai maksimumnya 2. Apabila yang kita masukkan data yang kedua lebih besar dari 2, maka yang dihitung nilai maksimumnya adalah 2. Maka dia akan membanding-bandingkan sesuai data yang telah kita masukkan. Ini sama juga membanding-bandingkan dengan sesuai dengan data yang telah kita masukkan, akan tetapi yang paling kecil di antara semua data yang kita masukkan. Di sini kita memakai fungsi looping. I sama dengan 2, I kurang dari n, I plus plus. Di sini lanjut ke data yang berikutnya, yaitu data kedua dan seterusnya sesuai yang kita input berapa jumlah datanya. Oke, di sini dia akan ulang-ulang terus. Lalu lanjut ke total plus sama dengan nilai. Ini untuk menambahkan nilai keseluruhan untuk nilai yang baru ditambah. Di sini yang bisa data pertama 2, data kedua 3, di sini langsung ditambah-tambah terus. 2 tambah 3 tambah 4 berarti 5 tambah 4 9. Totalnya 9 dan ada 3 data. Langsung di sini kita memakai if fungsi percabangan. Di sini untuk nilai lebih besar dari nilai maksimum, maka nilai maksimum sama dengan nilai. Di sini untuk mengecek apakah nilai tersebut lebih besar dari nilai maksimum. Seperti yang saya bilang tadi, di sini untuk mengecek, untuk membandingkan di mana nilai yang paling besarnya. Dan sama juga yang dengan yang di bawah, apabila nilai lebih kecil dari nilai minimum, maka nilai minimum sama dengan nilai. Oke, lalu lanjut di bawah itu rata-rata sama dengan total dibagi dengan jumlah data. Oke, di sini untuk mencari rata-rata. Lalu di bawahnya ini printf. Di sini kita mengeluarkan output rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum. Di sini saya memakai float tadi kan. Di sini float nilai maksimum dan rata-ratanya. Oke, di sini saya memakai %2f untuk mengambil 2 angka di belakang koma. Oke, return untuk menyelesaikan program, menandakan bahwa program telah selesai. Oke, lanjut ke program yang selanjutnya, yaitu tugas membalik kalimat. Di sini saya menggunakan variabel kalimat dengan tipe data char, yang dimana mengharuskan untuk menggunakan array. Saya membatasi yaitu 300, yang dimana bisa membuat string sebanyak 299. Di sini menyatakan jumlah, sedangkan yang di komputernya dia itu akan mengatakan index.
Oke, di bawahnya ada memasukkan kalimat. Di sini kita masukkan input string dan saya menggunakan fgets. Menurut saya di sini lebih cocok fgets karena fgets di sini itu bisa membaca seluruh kalimat beserta dengan spasi-spasinya, jadi lebih teliti. Dan di sini size of ini untuk membaca ukuran kalimatnya, dan stdin di sini studio input, standar input. Di sini harus menggunakan input karena di sini sesuai dengan ketentuan fgets-nya sendiri. Oke, di bawahnya itu ada fungsi looping perulangan. Di sini saya menggunakan i sama dengan 0, kalimat i tidak sama dengan 0 terminator dan i akan terus bertambah. Di sini kan fgets kan dia tuh kan otomatis mengprint semua kata-katanya termasuk slice n-nya. Jadi di sini fungsinya itu untuk memberhentikan atau menghilangkan slice n-nya. Jadi dia tuh akan melanjutkan terus sampai dia akan habis kata-katanya atau menjumpai dengan 0 terminator. Oke, dihilangkan ini. Lalu break di sini menandakan bahwa eksekusinya tuh diberhentikan. Maka dia akan lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu sama juga seperti tadi, tapi ini khusus yaitu kita di sini memakai aturan ASCII yang dimana a dan kalimat ini antara a dan z, dimana jika kalimat tersebut terdapat pada setiap kalimat awal, tengah, akhir, maka akan diubah menjadi huruf kecil dengan a. Di sini untuk huruf ASCII a kecil itu harus ditambah a besar ditambah 32 dulu, baru bisa diubah menjadi huruf a kecil itu sesuai dengan ketentuan ASCII-nya. Oke, dilanjutkan dengan fungsi perulangan lagi, yaitu for. Di sini untuk sebagai variabel saja. Lalu dilanjut di bawahnya, ini untuk for i sama dengan panjang dikurang 1. Di sini string yang sudah dibaca akan dibalik. Karena kan di sini kan panjang dikurang 1, berarti dia tuh akan kurang 1 terus. Dia akan membaca tuh berkebalikan. Dan i lebih besar dari 0 dan i min. Berarti yang dibaca itu per kata itu dari belakang bukan dari depan. Oke, print f, maka yang akan keluar adalah kata-kata yang sudah terbalik, ya. Dan di sini misalnya huri, maka yang dibaca adalah iruh karena dia berkebalikan. Oke, return menandakan bahwa program sudah selesai. Oke, program selanjutnya adalah mengubah format menjadi title case, yang dimana di sini saya menggunakan char kalimat yang macam tadi. Dilanjutkan dengan printf, saya memasukkan sebuah string lalu menggunakan fgets. Fgets juga sama untuk membaca string hingga spasi yang terdapat pada input, lalu size of untuk membaca ukuran kalimat, dan stdin standar input. Di sini saya memakai int awal kata. Di sini untuk awal kata sama dengan 1 berarti dia berada pada awal kata. Jika awal kata sama dengan 0, maka dia berada di tengah kata atau akhir kata. Oke, di sini yang khusus untuk huruf kapitalnya itu hanya pada awal kata saja. Makanya kita menggunakan awal kata sama dengan 1. Oke, for di sini saya menggunakan fungsi fungsi perulangan. Di sini i sama dengan 0, kalimat i di sini sama juga karena kita diharuskan untuk menghilangkan slice n agar tidak ikut untuk terkapitalkan. Oke, lanjut di bawahnya di sini ada if, fungsi percabangan. Di sini kalimat i selama a sampai dengan z, maka dia akan diubah menjadi huruf kecil jika itu berada di tengah kata atau akhir kata, karena di sini awal kata sama dengan 0. Berarti diubah menjadi huruf kecil semua. Dan else if, jika yang lain, maka jika a sampai z kecil itu berada di awal kata, maka dia akan diubah menjadi huruf besar yang dimana dikurang 32. Ini sesuai dengan hukum ASCII-nya. Lalu diubah menjadi huruf kapital. Else, setiap kali menemukan yang merupakan non huruf, maka akan langsung dikonversi menjadi atau berada. Di sini setiap spasi atau setiap ada koma atau titik, setelah titik atau koma itu maka huruf tersebut harus huruf kapital. Oke, lanjut di sini akan di-print dan selesai. Return 0 menandakan program telah selesai. Sekian dari saya. Bila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.